Salam jumpa di MT Channel Fisika, salam berbagi ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang frekuensi nada atau frekuensi resonansi pada sumber bunyi, yaitu pada dawai, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Ya, langsung saja kita bahas tentang dawai atau senar. Misalkan ada sebuah senar atau dawai, di mana kedua ujung diikat ini tentunya, lalu kita petik pada nada dasar, maka nanti gelombang pada dawai disebut nanti adalah gelombang stasioner, di mana nanti bentuk gelombangnya seperti ini. Ya, pada tali atau senar ini terdapat dua simpul. Ya, di ujung-ujung adalah simpul, sedangkan di antaranya ada satu perut. Maka pada sepanjang dawai ini atau sepanjang L terdapat setengah lambda. Ingat ya, pada gelombang stasioner jarak simpul ke simpul itu adalah setengah lambda. Sedangkan nanti jarak simpul ke perut itu adalah seperempat lambda. Maka kalau misalnya nanti kita cari panjang gelombang pada nada dasar itu adalah 2L. Lalu kalau ditanya frekuensi nada dasarnya jadi apa? F0 itu sama dengan V per lambda. Lambdanya tukar jadi 2L. Jadi V per 2, 2L. Lalu kalau kita petik pada nada atas, ya nada atas itu adalah ada nada atas pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Setelah nada dasar itu adalah nada atas pertama. Maka nanti bentuk gelombangnya akan kira-kira seperti ini. Nah, supaya lebih gampang mengingatnya, maka nanti tambahkan satu simpul saja. Jadi nanti simpul bertambah satu, sehingga simpul. Jadi di sini ada 3 simpul. Kalau di sini tadi ada 2 simpul ya. Nah, jarak simpul ke simpul itu tadi setengah lambda, maka setengah lambda berarti lambda. Lalu ada perutnya 2 berarti. Nah, di sepanjang L, maka bisa kita lihat itu adalah lambda. Maka frekuensi nada dasar itu V per lambda, itu V per L. Atau 2V per 2L, sama aja. Nah, kenapa kita buat 2V per 2L? Nah, supaya polanya ini V per 2L, ini 2V per 2L, sama-sama per 2L. Lalu bagaimana dengan nada atas berikutnya? Nada atas kedua misalnya. Maka bentuknya, gelombangnya seperti ini, tetapi akan bertambah satu simpul. Berarti simpulnya akan jadi 4. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, gelombang stasioner terjadi, simpul. Dan perutnya jadi 3. Maka di sepanjang L, sepanjang dawai, itu terdapat setengah, berarti 1,5 lambda. Atau lambdanya adalah 2L per 3. Maka frekuensi nada atas keduanya itu V per lambda atau 3V per 2L. Lalu bagaimana dengan nada atas berikutnya? Katakan nada atas ke N, ya, di mana N itu adalah ordenya. Katakan nada dasar, nada atas pertama, kedua, ke N, bebas. Maka nanti untuk nada atas ke N, frekuensi nada atas ke N-nya, kita lihat polanya. V per 2L, 2V per 2L, 3V per 2L. Lalu selanjutnya pasti jadi 4V per 2L, 5V per 2L. Maka dengan pola itu bisa kita dapatkan persamaannya jadi N plus 1 kali V per 2L, selalu V per 2L. Dan N plus 1. Dimulai dari N sama dengan 0. N itu adalah ordenya tadi, atau nada atas keberapa. Oke, bagaimana dengan jumlah simpul dan perut untuk setiap nada? Nada dasar sendiri simpulnya 2, perutnya 1. Nada atas pertama simpulnya 3, perutnya 2. Nada atas kedua simpulnya 4, perutnya 3. Maka nada atas ke N simpulnya pasti N plus 2. Karena nada N sama dengan 0, simpul sudah 2 ya. Sedangkan perutnya adalah N plus 1. Lalu bagaimanakah perbandingan frekuensi nada-nada berikutnya? Frekuensi nada dasar, atas pertama, kedua, dan selanjutnya. Nah, perbandingannya tinggal kita lihat aja. Kan sama-sama V per 2L, V per 2L terus ini. Maka perbandingannya hanya N plus 1. Jadi F0 banding F1 banding F2 banding Fn itu adalah 1 banding 2 banding 3 banding N plus 1. Nah, sebagai contoh, dawai sepanjang 1 meter diberi tegangan 100 Newton. Ya. Pada saat dawai digetarkan dengan frekuensi
Ya, ini tadi L-nya 1 meter ya, dan F-nya 100 Newton. Pada saat dawai digetarkan dengan frekuensi 500 Hz, di sepanjang dawai terbentuk 10 perut. Apa artinya 10 perut? Itu artinya jika perutnya 10, itu pastinya adalah nada atas keberapa ini? Kalau 10 perut. Kan rumus perut tadi adalah N plus 1 ya. Berarti kalau 10 perutnya N-nya pasti 9. Jadi frekuensi yang 500 Hz itu adalah nada atas ke-9 tentunya. Oke. Nah, jadi N-nya kita masukin 9, frekuensi nada atas ke-9 itu 500. 500 sama dengan N plus 1, 10 ya. Jadi 500 sama dengan 10V per 2L. Lalu pertanyaannya nanti berapa massa dawainya? Nah, untuk mendapatkan massa dawainya nanti, kita dapatkan dulu V-nya ini sebesar 100 fps. Kita ingat lagi percobaan Milde ya. Bagaimanakah menentukan massa persatuan panjang dawai atau cepat rambat dawai, cepat rambat gelombang pada dawai jika diketahui tegangan talinya, panjangnya, dan massanya. Nah, kita ingat rumus Milde ya. Dengan memasukkan V-nya ini ke rumus ini, maka kita akan dapatkan massanya. V sama dengan akar F kali L per M. 100 sama dengan akar dari F kali L per M. Nah, ini kuadratkan kiri kanan. V jadi V kuadrat, lalu akarnya akan hilang. 100 kuadrat itu adalah 10.000, sama dengan gaya tegangan tali adalah 100 kali panjangnya 1 tadi, dibagi dengan massanya. Maka kita dapat massanya 0,01 kg atau 10 gram. Jawabannya adalah C. Lalu kita pelajari atau kita bahas tentang pipa organa terbuka. Pipa organa tadi ada dua, yaitu pipa organa terbuka dan tertutup. Pipa organa terbuka artinya kedua ujungnya terbuka. Kalau pipa organa tertutup nanti bedanya salah satu tertutup. Nah, untuk nada dasar N sama dengan 0, bagaimanakah bentuk gelombang? Nah, bentuk gelombangnya akan kira-kira seperti ini. Oke, dimana di ujung-ujung pipanya adalah terbentuk perut. Kenapa perut? Nah, karena ini bebas bergerak ya, udaranya bebas bergerak sehingga di sini akan jadi perut. Jadi ibarat gelombang stasioner pada tali ya. Jika nanti tali terikat, maka itu akan simpul. Kalau talinya bebas, maka akan perut. Nah, ini kan bebas bergerak udaranya, maka akan jadi perut. Jadi dua-duanya perut ujung ke ujung nanti pasti ya. Lalu simpulnya 1, maka perutnya 2. Dan di sepanjang pipa kita lihat gelombangnya adalah setengah lambda. Nah, jarak perut ke perut, ingat ya, itu adalah setengah lambda. Perut ke simpul seperempat, simpul ke perut seperempat, setengah lambda jadinya ya, maka lambdanya adalah 2L. Maka frekuensi nada dasar yaitu adalah V per 2L. Ini mirip dengan pipa organa terbuka, ini mirip dengan dawai tadi. Oke, kita lihat untuk nada atas pertamanya. Bagaimana kira-kira bentuknya? Nah, kembali kita hanya menambahkan simpul. Oke. Simpulnya jadi 2, maka nanti perutnya jadi 3. Maka di sepanjang ini, sepanjang pipa, bisa kita pastikan jumlah gelombangnya adalah 1 gelombang. Seperempat, setengah, seperempat. Maka frekuensi nada atas pertama jadi V per L atau 2V per 2L. Bagaimana dengan nada atas berikutnya atau nada atas kedua? Maka nanti dengan menambahkan satu simpul lagi, bentuknya seperti ini. Jadi simpul, 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 perut, 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 begitu ya. Oke, maka nanti bisa kita pastikan lambdanya adalah 2L per 3 ya, karena sepanjang L ada 3 per 2 lambda. Maka frekuensi nada atas keduanya itu adalah ya V per lambda, yaitu 3V per 2L. Bagaimana dengan nada atas ke N-nya? Untuk nada atas ke N, maka frekuensinya
Ini V per 2L, 2V per 2L, 3V per 2L, dan selanjutnya. Maka N plus 1 V per 2L. Berarti rumusnya, kesimpulannya sama dengan dawai. Perbedaannya di mana? Nah, di sini tadi. Simpul dan perutnya. Di N sama dengan 0, perutnya sudah 2 ini. Sedangkan simpulnya 1. Untuk dawai tadi, bukan seperti ini. Ya, melainkan simpulnya 2, perutnya 1. Jadi kebalikan, tapi rumus frekuensinya sama. Oke, maka nanti perbandingannya juga akan sama. Perbandingan frekuensinya akan sama. Ya, contoh soal yang kedua. Sebuah pipa organa terbuka memiliki frekuensi nada berturut-turut, yaitu 450 Hz dan 600. Jika cepat rambat bunyi di udara, 330. Ya, kita buat dulu tandanya ya. Frekuensinya yang berturut-turut 450 dan 600 Hz. Ini berurutan, kita nggak tahu frekuensi keberapa ini ya. Yang penting berurutan. Kalau ini 4 berarti ini 5. Kalau ini 6, ini 7. Kalau ini 2, ini 3 ya gitu ya. Lalu jika cepat rambat bunyi 330, maka nanti panjang pipa organa tersebut sebesar berapa? Nah, ini kita ingat perbandingan frekuensi untuk pipa organa terbuka. F0 banding F1 banding F2 banding Fn adalah N plus 1 terus ya jadinya. 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Oke. Maka dari sini sebenarnya dari perbandingan ini bisa kita tentukan nada atas keberapakah 450 ini. Nah, 450 bagi 600 sama-sama dibagi 150, maka 3 banding 4. Nah, maka 3 banding 4 itu bisa kita lihat ya. 3 banding 4 itu berarti 3 itu adalah F2. 4 itu berarti F3. Berarti F2 banding F3 adalah 3 banding 4. Sehingga bisa kita pastikan yang 450 adalah F2, frekuensi nada atas kedua, dan F3 adalah 600. Lalu frekuensi nada atas ke N-nya bisa kita dapatkan N plus 1 kali V per 2L. Kita masukkan N-nya tadi F2 ya, berarti N-nya 2 plus 1, 3 V per 2L. Nah, bebas ini kita masukkan F2 atau F3 terserah. Kalau mau F2 langsung 450 sama dengan 3 kali V. V-nya adalah 330 dibagi 2L. Maka nanti L-nya akan kita dapatkan sebesar 1,1 meter. Jawabannya adalah B. Contoh soal berikutnya. Pipa organa terbuka yang panjangnya 25 cm menghasilkan frekuensi nada dasar sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh dawai yang panjangnya 150 cm. Jadi frekuensi nada dasar si pipa organ terbuka sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh dawai. Nah, frekuensi yang dihasilkan oleh dawai ini nggak tahu frekuensi berapa, tapi panjang dikasih tahu ya. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui. Frekuensi nada dasar pipa organ terbuka sama dengan frekuensi nada atas KN si dawainya. Nggak tahu berapa ini ya. Oke, 150 cm itu adalah panjang dawai, sedangkan 25 cm adalah panjang pipa. Jika cepat rambat bunyi udara 340 meter per detik dan cepat rambat gelombang transversal itu adalah 510, maka dawai tersebut menghasilkan nada atas keberapa sih? N-nya berapa gitu ya? Maka tinggal kita lanjutkan persamaan ini. Frekuensi nada dasar pipa organa terbuka sama dengan frekuensi nada atas ke N si dawainya. Frekuensi nada dasar pipa organa terbukanya itu bisa kita selesaikan rumusnya. N sama dengan 0 ya. Maka masukkan ke rumusnya 0 tambah 1 ya. 1 V per 2L. Jadi nanti V-nya ini kita masukkan si pipa organa ya, yaitu 340. Nah, kenapa 340? Karena di pipa organa itu isinya udara. Maka ini kita masukin 340 per 2 kali panjang pipa organa terbukanya tadi 25 cm atau 0,25 sama dengan. Nah, kita mau mencari N-nya ini.
si dawainya. N plus 1 kali V itu 540. Nah, kenapa 540? Ini kan gelombang transversal pada dawai. Ya, kecepatan gelombang pada dawainya 510 per 2 kali 1,5, yaitu 150 cm. Nah, ini sama-sama dibagi 170, ini jadi 2 dan ini 3 ya nanti ya. Coba kita bagikan 2, ini 3. Sedangkan ini juga sama-sama dibagi 2 dulu, lalu sama-sama dibagi 0,25. Hasilnya ini 1, maka ini adalah 6. Tinggal kali silang, maka kita dapatkan N plus 1 kali 3 sama dengan 12. Maka N plus 1 sama dengan 4. Maka N-nya adalah 3. Jadi, dawai tersebut menghasilkan frekuensi yang sama dengan frekuensi nada dasar, yaitu untuk nada atas ketiga. Jawabannya adalah D. Ya, kita akan melihat frekuensi nada pada pipa organa tertutup. Misalkan ada sebuah pipa organa tertutup, artinya sebuah pipa, salah satu ujungnya tertutup, yang lain ujungnya terbuka, ditiup pada nada dasar, maka nanti kita tahu kalau ini adalah bagian yang tertutup, maka di sini udara tidak bebas bergetar, maka ini akan disebut terjadi simpul. Ya, ibarat kalau misalnya sebuah tali diikat, berarti ujungnya tidak bebas bergerak, maka nanti terdapat simpul. Nah, demikian juga pada rongga udara di sini. Ya, udara tidak bebas bergerak, maka dikatakan di situ terdapat simpul. Lalu di ujungnya ini adalah perut. Maka pada nada dasar sendiri, bentuk gelombangnya kira-kira seperti ini. Ada simpul 1 dan perut 1. Di sepanjang pipa, maka terdapat seperempat gelombang. Cara simpul ke perut yaitu ya seperempat gelombang, maka nanti lambdanya adalah 4L. Lalu kalau ditanya frekuensi nada dasarnya akan jadi V per lambda. Lambdanya 4L berarti V per L. Bagaimana kalau ditiup pada nada atas berikutnya, nada atas pertama? Maka nanti tinggal menambahkan satu simpul lagi. Maka kira-kira seperti ini. Simpulnya jadi 2, simpul-simpul, dan perut-perut. Maka nanti di sepanjang pipa ini akan terdapat setengah lambda tambah seperempat, berarti 3 per 4 lambda. Maka frekuensi nada atas pertamanya adalah 3V per 4L. Untuk nada atas berikutnya, atau nada atas kedua, tinggal menambahkan simpul lagi. Di sini udah 2 simpul, sekarang jadi 3 simpul. Maka kalau 3 simpul, maka itu adalah 5 per 4 lambda. Jadi frekuensi nada atas keduanya adalah 5V per 4L. Dari pola yang kita dapatkan, V per 4L, 3V per 4L, 5V per 4L. Demikian seterusnya, kalau kita lanjut, pasti 7V per 4L, 9V per 4L, itu adalah ganjil-ganjil semua ya, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sehingga persamaan itu kalau kita buat secara umum, frekuensi nada atas KN-nya akan menjadi 2N plus 1. 2N plus 1 itu mewakili bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. V per 4L. Lalu simpul KN atau perut-perut KN-nya bisa kita dapatkan untuk N sama dengan 0, simpul dan perutnya 1, N sama dengan 1, simpul perutnya 2, selanjutnya demikian, ya, selalu N plus 1 dan N plus 1, baik simpul dan perutnya. Bagaimana untuk perbandingan nada atas KN-nya? Untuk nada dasar, nada seperdua, 3, dan selanjutnya. Itu adalah 1 banding 3 banding 5 atau 2N plus 1 dari perbandingannya ini. Ya, perlu kita ketahui istilah-istilah dalam soal. Ada frekuensi nada, katakan nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dan selanjutnya. Ada juga frekuensi resonansi. Resonansi pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Ada juga frekuensi harmonik. Ini adalah 3 istilah yang berbeda-beda sebenarnya. Nah, yang bisa kita gunakan kan nada dasar, nada atas pertama, kedua, dan selanjutnya. Ya, N-nya dimulai dari 0. Nada dasar itu N sama dengan 0. Tetapi untuk resonansi, tidak mengenal resonansi ke 0.
Jadi dimulai dari 1. Maka untuk dawai dan pipa organ terbuka, nada dasar itu sama dengan resonansi ke-1. Oke, lalu nada atas pertama itu akan jadi resonansi kedua. Selalu N+1 begitu ya. Jadi nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, selanjutnya itu adalah berurutan resonansi ke-1, resonansi kedua, resonansi ketiga, dan selanjutnya. Bagaimana dengan harmoniknya? Untuk harmoniknya, kita lihat dari rumusnya ini, N+1. Maka, resonansi itu akan sama dengan harmoniknya untuk dawai dan pipa organa terbuka. Oke, jadi kalau harmonik kedua, itu udah pasti nada atas pertama untuk pipa organa terbuka dan dawai. Tetapi untuk pipa organa tertutup, berbeda antara resonansi dan harmonik. Untuk nada dasar, itu adalah resonansi pertama. Kalau nada atas pertama, udah pasti resonansi kedua. Nada atas kedua, pasti resonansi ketiga, karena pertama kali, kedua kali, ketiga kali. Jadi hanya dimulai dari 1. Itu aja kalau resonansi. Tetapi harmoniknya, kita lihat dari perbandingannya, ini 2N+1. Jadi untuk pipa organa tertutup, frekuensi harmoniknya pasti selalu ganjil. Jadi harmonik ketiga itu adalah resonansi kedua kali, atau nada atas pertama. Gitu ya. Kalau nada atas ketiga, resonansi keberapa pasti? Nada atas ketiga berarti keempat kali, resonansi keempat. Tetapi harmoniknya, nada atas ketiga, N-nya 3. Berarti harmonik keberapa? 2 kali 3 tambah 1. Berarti harmonik ke-7. Demikian istilah harmonik ini. Oke? Ya, langsung saja kita ke contoh soal. Pipa organa terbuka A ditiup secara bersamaan dengan pipa organa tertutup B. Jadi A terbuka, B tertutup. Ternyata nada dasar pipa organa A yang terbuka tadi sama tingginya dengan nada atas pipa organa B. Oke. Nah, kalau kita tuliskan persamaannya itu frekuensi nada atas pipa organa terbuka sama dengan nada atas pipa organa tertutup. Pertanyaannya, berapa perbandingan panjang pipa organa terbuka dan panjang pipa organa tertutup? Ya, itu pertanyaannya. Nah, kita masukkan ke rumus tadi. Pipa organ terbuka N+1 V per 2L. F0, N-nya 0, berarti V per 2L. V-nya itu sama-sama pipa organa, maka isinya sama-sama udara. V-nya juga bisa dicoret nih. Lalu N-nya di sini, ya 2-nya kita coret, sehingga ini 1, ini 2 ya nanti ya. N-nya masukin 0 ya, berarti 1 per L pipa organa terbuka sama dengan N-nya 1 nih, pipa organa tertutup. 1 kali 2 tambah 1, berarti 3. 3 per, ini sama-sama dibagi 2 tadi, 2L. Maka bisa kita dapatkan perbandingan pipa organa terbuka dan tertutupnya adalah 2:3. Jawabannya adalah D. Contoh soal berikutnya, contoh soal nomor 5. Pipa organa memiliki frekuensi nada berturut-turut 625 dan 875. Jika cepat rambat bunyi di udara 330 meter per detik, tentukan jenis pipa apa ini? Ini nggak disebut pipa organa apa nih. Lalu panjang pipa organanya berapa dan frekuensi nada dasarnya berapa? Nah, sebetulnya dari frekuensi yang ini, yang diketahui ini, Fn lah katakan ini adalah Fn+1, yang penting dia selisihnya 1 begitu ya, berurutan. Dari sini sebetulnya bisa kita tahu dari frekuensi ini perbandingannya dia organa apa, terbuka atau tertutup. Nah, kalau dia perbandingannya ganjil-ganjil seperti tadi, maka pasti tertutup. Nah, kita lihat dulu perbandingannya. Ternyata kalau dibandingkan adalah 5:7. Berarti ini adalah pipa organa tertutup. Oke. Nah, ini tadi 1:3:5. Ini ciri khas tertutup. Lalu untuk yang 5 itu
berarti frekuensi nada atas kedua. Berarti yang 625 itu adalah F2. Maka dari sini bisa kita tahu panjang pip organanya. Fn sama dengan 2n plus 1 kali V per 4L. 625 sama dengan N-nya dari 2 kali 2 tambah 1 ya, 5 kali V 330 per 4L. Dari sini L-nya akan kita dapatkan dengan mengolah persamaan ini sebesar 66 cm. Untuk yang C, berapa frekuensi nada dasarnya? Nah, ini bisa langsung kita bandingkan dari sini. F0 yang ditanya, F2 kita tahu. F0 banding F2 itu adalah 1 banding 5. Maka F0-nya akan kita dapatkan. F0 banding 625 sama dengan 1 banding 5, sehingga F0-nya adalah 125 Hz.